Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fitriyanti dari Institut Teknologi Bandung, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek 2024, gelombang 2, angkatan 14, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen dan Smart ASN, terutama terkait penetapan isu-isu utama dan gagasan-gagasan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah mengidentifikasi beberapa isu terkait implementasi manajemen ASN di lingkungan kerja. Terdapat 3 isu yang saya temukan. Yang pertama adalah terkait manajemen waktu, yaitu kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu ketika mengajar. Isu yang kedua adalah kompetensi ASN terkait keterbatasan bantuan finansial untuk mengikuti pelatihan ataupun pengembangan keilmuan di dalam ataupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah isu manajemen kesehatan fisik dan mental pegawai, di mana akses terhadap makanan sehat yang terjangkau di kampus masih terbatas dan perlunya pemantauan kesehatan fisik dan mental yang dilakukan secara berkala. 3 isu tersebut kemudian saya identifikasi menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan isu mana yang akan diangkat sebagai isu utama. Dari analisis USG tersebut diperoleh hasil bahwa isu yang ketiga mengenai manajemen kesehatan fisik dan mental merupakan isu yang paling serius dengan nilai total 9. Nah, oleh sebab itu saya akan lebih lanjut mengangkat isu ini. Sekedar mengingatkan kembali bahwa isu manajemen kesehatan pegawai ini sangat serius karena dampaknya jika kesehatan fisik dan mental dosen atau pegawai terganggu, maka akan meningkatkan resiko pegawai terkena penyakit dan stres yang berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan dosen, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan atau pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, oleh sebab itu diperlukan beberapa solusi atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa gagasan yang saya temukan yang mungkin dapat diaplikasikan di lapangan, yaitu misalnya mengadakan acara makan siang sehat gratis secara berkala di fakultas masing-masing, misalnya melalui program Jumat Berkah. Kemudian perlu ada kantin khusus untuk pegawai atau dosen yang menyediakan makanan sehat dan terjangkau. Diperlukan kantin terpisah misalnya dengan mahasiswa dikarenakan jam makan siang biasanya sangat ramai sedangkan waktunya cukup terbatas. Kemudian perlu mengubah menu konsumsi rapat menjadi lebih sehat dan variatif. Kemudian mengadakan bincang santai atau kuliah tamu misalnya tentang kesehatan dan gizi dengan menghadirkan narasumber ahli. Sehingga dengan demikian wawasan dosen mengenai isu kesehatan mental dan fisik juga lebih baik. Nah, gagasan selanjutnya adalah misalnya mengadakan sesi olahraga bersama secara rutin, misalnya seminggu sekali melalui program Rabu Sehat, di mana pegawai akan bersama-sama melakukan olahraga tertentu sebelum jam kerja atau sesudah jam kerja. Kemudian bisa juga mengadakan kegiatan rekreasi bersama untuk melepas penat dan stres, misalnya melalui program ngopi dan ngeteh sore bersama. Kemudian perlu diadakan medical check up gratis secara berkala, misalnya 1 atau 2 kali dalam setahun, dan ini bisa bekerja sama misalnya dengan klinik atau puskesmas terdekat. Kemudian menyediakan tempat khusus untuk konsultasi psikologi bagi kesehatan mental pegawai. Berikut adalah beberapa isu terkait implementasi Smart ASN. Jadi jika di paparan sebelumnya sudah dipaparkan isu-isu terkait manajemen ASN, sekarang saya akan memaparkan beberapa isu yang terkait implementasi Smart ASN khususnya literasi digital.
Ada 3 isu yang saya angkat, yaitu mengenai digitalisasi profil dosen, di mana website profil dosen perlu diperbaharui untuk meningkatkan visibilitas dosen. Yang kedua adalah digitalisasi modul, modul-modul perkuliahan perlu dimutakhirkan atau digitalisasi juga untuk mendukung e-learning. Kemudian terakhir terkait kompetensi ASN, adanya kesenjangan kompetensi literasi digital antara pegawai senior dan junior. Dengan teknik analisis USG yang sama, maka diperoleh isu yang terakhir atau isu yang kedua terkait digitalisasi modul itu merupakan isu yang penting untuk diangkat. Digitalisasi atau pemutakhiran modul perkuliahan perlu dilakukan karena dampaknya sangat luas. Misalnya mahasiswa menjadi tidak bisa mempelajari ulang keterampilan ataupun materi yang diperoleh saat kuliahan, terutama untuk mata kuliah terkait praktikum. Digitalisasi modul dan pemutakhiran modul itu masih terbatas. Kemudian tanpa digitalisasi, dampak dan jangkauan pembelajaran juga menjadi kurang luas. Beberapa gagasan terhadap isu tersebut diantara lain adalah dosen dapat mengunggah materi kuliah secara digital menggunakan platform LMS secara terintegrasi. Kemudian perlu juga dibuat e-book atau modul interaktif yang bisa dilengkapi dengan fitur pencarian ataupun bookmark, kemudian juga dilengkapi dengan video-video animasi ataupun video-video yang memperjelas konsep-konsep abstrak atau demonstrasi prosedur atau metode praktikum, sehingga mahasiswa dapat mempelajari kembali berulang-ulang ketika belajar mandiri. Kemudian ujian dan kuis juga bisa digitalisasi melalui platform seperti Kahoot, Quiz ataupun Google Forms untuk memudahkan evaluasi dan memungkinkan mahasiswa mendapatkan feedback secara instan. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan fisik dan mental pegawai merupakan isu yang penting, seperti kata pepatah mens sana in corpore sano, bahwa kalau mental dan fisik kita sehat, maka itu merupakan investasi yang baik juga bagi institusi, sehingga pegawai dapat lebih aktif, produktif, dan berkontribusi maksimal untuk mencapai tujuan institusi yang lebih baik. Digitalisasi modul perkuliahan juga langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena dapat memperluas akses dan fleksibilitas, kemudian meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Hal ini juga sejalan dengan mempersiapkan institusi untuk menghadapi tantangan masa depan di era digital. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.